ya. Jadi kemarin adalah uji ANOVA satu arah, minggu ini materinya adalah uji ANOVA dua arah. Untuk materinya sudah saya upload di e-learning, silahkan Anda buka. Oh, ini beberapa ada PDF yang rusak, nanti saya perbaiki. Ya. Oke, ini ya yang rusak. Sifat dari ANOVA dua arah ya. Oke, untuk ANOVA dua arah, konsep dari ANOVA dua arah adalah anonim dari analisis varian, terjemahan dari analisis of varian, sehingga banyak orang menyebutnya ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari ANOVA adalah bagian dari metode analisis statistika yang tergolong dari analisis komparatif. Komparatif artinya membandingkan lebih dari dua rata-rata. Seperti saya jelaskan minggu kemarin, jadi di ANOVA ini kita membandingkan rata-rata antar kelompok, apakah rata-ratanya sama atau berbeda, di mana kelompoknya lebih dari dua. Ya, jadi minimal 3. Misalkan ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, bagaimana rata-rata dari ketiga kelompok tersebut? H0-nya adalah rata-rata 3 kelompok sama, H1-nya ada rata-rata yang berbeda. Kemudian pengujian ANOVA dua arah mempunyai beberapa asumsi ya. Jadi dianggap dalam uji tersebut populasi berdistribusi normal. Ya, jadi tiap populasi model datanya adalah sama. Kemudian varians atau ragam populasi yang diuji sama. Yang ketiga, sampel tidak berhubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian ini sifat dari ANOVA untuk mengetahui apakah ada pengaruh berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misal, seorang guru menguji apakah ada pengaruh antar jenis media belajar yang digunakan pada tingkat penguasaan siswa, tingkat penguasaan terhadap materi. Jadi di dalam ANOVA dua arah ini ada 2 variabel yang diuji. Contohnya di sini, variabel pertama adalah jenis media belajar. Kemudian variabel keduanya adalah tingkat penguasaan terhadap materi. Jadi ada 2 variabel yang diuji. Kalau ANOVA satu arah hanya ada 1 variabel. Jadi misalkan ANOVA satu arah seperti ini. Seorang guru menguji apakah ada pengaruh jenis media belajar terhadap materi. Ya. Medianya apakah ada pengaruh terhadap penguasaan materi. Itu ada 2 variabel yang diuji. Oleh karena itu sifatnya ada pengaruh dan kriteria, ya, pengaruh dan kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Variabelnya adalah variabel pengaruh dan kriteria. Jadi kalau Anda mencari rata-rata di mana apakah dibandingkan apabila Anda mencari perbandingan rata-rata di mana rata-ratanya lebih dari 2 kelompok, misalkan minimal 3, kemudian variabel yang diuji ada 2, maka menggunakan uji ANOVA dua arah ya. Kemudian menurut Iqbal Hasan, pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata. Jadi ada 3 rata-rata yang diuji atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Jadi contoh dari ANOVA dua arah, misalkan di sini adalah diamati 4 jenis padi dengan penggunaan pupuk yang berbeda. Ini adalah jenis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi
padinya itu jenisnya sudah berbeda, kemudian pupuknya juga berbeda. Nah, apakah hasil dari padi tersebut rata-ratanya sama? Ya. Apakah rata-rata hasil per hektar sama? Ya. Berdasarkan jenis padi yang berbeda dan pupuk yang berbeda. Nah, karena ada dua variabel yang berbeda, maka untuk melihat rata-rata tersebut kita menggunakan uji ANOVA dua arah. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah, oh ya sebelumnya ya, sehingga H0-nya di sini nanti juga ada dua. Jadi H0 pertama ini misalkan melihat kelompok barisnya, ya kelompok barisnya yaitu, oh yang ini ya, yang A kelompok pupuknya P1, P2, P3 ya, barisnya ini ya. Barisnya apakah berbeda? Ini yang A, hipotesis yang A. Artinya, apakah pupuk pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki rata-rata yang sama jika digunakan? Kemudian yang B, jenis padinya. Apakah jenis padi pertama, kedua, dan ketiga, seharusnya ada keempat ya ini, beta 4, karena jenis padinya 4. Apakah sama rata-ratanya atau H1-nya ada jenis padi yang berbeda. Hipotesisnya seperti itu. Kemudian langkah kedua kita membuat tabel ANOVA. Tabel ANOVA-nya seperti ini. JKB, jumlah kuadrat baris, cara mencarinya adalah ini. Sigma TI kuadrat, karena B maka ini TI-nya adalah total dari baris. Jadi total dari setiap baris dikuadratkan, kemudian dibagi K. K adalah banyaknya kolom. Kemudian T kuadrat artinya total keseluruhan dibagi K kali B. K adalah banyaknya kolom dan B banyaknya baris. Langsung ke contoh kasus ya. Di sini barisnya di total jadi 4 ditambah 6 tambah 7 tambah 8, 25. P2-nya 34 dan P3-nya 24. Sehingga JKB-nya adalah di sini 25 dikuadratkan, 34 dikuadratkan plus 24 kuadrat dibagi K. K adalah banyaknya kolom. Ini banyaknya kolom, ada 4 variabel. Selanjutnya dikurangi T titik-titik. Total keseluruhan itu 25 tambah 34 tambah 24 hasilnya adalah 83. Total keseluruhan baik di jumlah secara kolom dan baris ini akan menghasilkan nilai yang sama, 83. Total kolom dikuadratkan dibagi K kali B. Kolom dikali baris yaitu 4 dikali 3. Sehingga hasilnya 15,17. Ya. Itu untuk mencari JKB. Nanti JKB-nya Anda masukkan ke tabel ANOVA yang ada di sini. Selanjutnya JKK. Cara mencari JKK ini adalah karena kolom ya, JKK jumlah kuadrat kolom, maka TJ, J ini adalah total dari kolomnya. Dikuadratkan dibagi K, banyaknya kolom, dikurangi total keseluruhan, dibagi K kali B, artinya kolom dikali baris. Contoh di sini, jumlahan dari kolom itu yang ini, 19, 21, 23, dan 20. Sehingga JKK-nya adalah 19 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 23 kuadrat ditambah 20 kuadrat dibagi kolomnya adalah 3. Maaf, ini seharusnya 4 ya. Kolomnya 4, Anda nanti silakan nanti Anda benarkan ini. Kemudian dikurangi total keseluruhan 83 kuadrat dibagi 4 kali 3, sehingga hasilnya 2,92. Nanti hasil dari JKK Anda masukkan ke tabel jumlah kuadrat kolom. Sekarang JKE. JKE adalah jumlah kuadrat error. JKE rumusnya sebagai berikut, yaitu total TIJ. TIJ kuadrat artinya
Nilai observasi tiap baris dan kolomnya. Jadi yang ini 4 kuadrat, dikuadratkan 6 kuadrat, 7 kuadrat. Ini masing-masing dikuadratkan sampai 5 kuadrat. Jadi yang di dalamnya ini, TIJ kuadrat, dikurangi T kuadrat total keseluruhan, nilai total keseluruhan, dibagi K kali B, K adalah banyaknya kolom dikali banyaknya baris. Contoh di kasus ini, maka JKT-nya adalah, maaf, ini JKT ya. Kalau JKE, nanti JKT, min JKB, min JKK. Jadi dicari JKT-nya dulu. Yang ini. Untuk mencari JKE, dicari JKT-nya dulu. Sehingga JKT-nya adalah, ini adalah 4 kuadrat plus 9 kuadrat sampai 5 kuadrat dikurangi 83 kuadrat dibagi 4 kali 3. Sehingga hasilnya 30,92. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom JKT. Kemudian untuk JKE, JKT dikurangi JKB dikurangi JKK. Derajat bebasnya B-1 artinya baris, banyaknya baris dikurangi 1. Contoh dalam kasus ini, banyaknya baris adalah 3, sehingga 3-1 adalah 2. Ya. Oke, ini langsung S1 kuadrat ya. Kita masuk ke tabel saja. K-1 adalah banyaknya kolom dikurangi 1. Untuk kasus tadi, banyaknya kolom 4, sehingga K-1 3. Kemudian derajat bebas error, derajat bebas yang error, K-1 dikalikan B-1. K-1-nya adalah 3, B-1-nya 2, sehingga 3 kali 2, 6. Kemudian totalnya KB-1, 3 kali 4 dikurangi 1, 3 kali 4, 12, kurangi 1, 11. Kemudian S1 kuadrat, JKB dibagi derajat bebas dari JKB itu, yaitu B-1. S2 kuadrat, JKK dibagi K-1. DB-nya ini ya, derajat bebas yang kolom. Kemudian S3 kuadrat, JKE dibagi K-1 kali B-1, derajat bebas yang error. Kemudian F hitungnya ada 2. F1 ini untuk melakukan penerimaan dan penolakan hipotesis yang pertama, yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Yang tadi disimbolkan dengan ini ya, P, pupuk ya, yang A. Kemudian yang F kedua ini untuk penerimaan dan penolakan hipotesis yang kedua. F1, S1 kuadrat dibagi S3. Dan F2, S2 kuadrat dibagi S3 kuadrat. Kemudian untuk tabelnya ini F alfa, alfanya diketahui di soal. Untuk yang hipotesis pertama, derajat bebas yang digunakan V1, B-1, V2-nya K-1 dikali B-1. Kemudian untuk tabel yang kedua, ini yang menggunakan kolom. Jadi derajat bebas untuk tabel kan kita kalau F itu menggunakan alfa, kemudian derajat bebas pertama, DB atau F1-nya adalah B-1, derajat bebas keduanya adalah K-1, B-1. K adalah kolom dan B adalah baris ya. Contoh saya langsung menuju ke soal. Di sini ini ya. Alfanya menggunakan 0,05 sehingga F tabelnya adalah 0,05, B-1-nya 2 untuk derajat bebas kedua pertama. K-1 dikalikan B-1 adalah 6. 2 dikali 3, 6. Sehingga F tabelnya Anda cari bisa menggunakan Excel. Rumusnya sama dengan FINV. Kurung buka 0,05, titik, 2, titik, 6. Sehingga hasilnya 5,14. Oh iya, ini terjadi kesalahan lagi ya. Ini bukan B-1 tetapi K-1 ya.
Anda edit. Untuk yang kedua ini K-1 untuk derajat bebas yang pertama, sehingga 3,6. F tabelnya adalah 4,76. Kemudian H0 ditolak apabila F hitungnya bersifat lebih dari F tabel. Jika bersifat kurang dari, maka H0-nya diterima. Seperti ini. Kemudian untuk kriteria kedua juga sama, apabila F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Kalau bersifat kurang dari, H0 diterima. Yang ini digunakan untuk hipotesis pertama, kriteria penolakan hipotesis pertama. Kemudian yang kedua digunakan untuk kriteria penolakan hipotesis yang kedua. Ini sudah diketahui JKT, JKB, dan JKE-nya. Selanjutnya mencari F dari masing-masing. S1 kuadrat JKB per DB. Hasilnya 7,59. S2 kuadrat JKK per DB. DB-nya dapat Anda lihat di kolom JKK ya. Ini. DB yang JKK berarti K-1, yaitu banyaknya kolom dikurangi 1. Kembali lagi. Kolom dikurangi 1. Kolomnya tadi ada 4, sehingga 4 min 1, 3. Kemudian yang JKE hasilnya, yang S3 kuadrat hasilnya 2,14. F1-nya S1 dibagi S3. 7,59 dibagi 2,14, yaitu 3,55. F2-nya S1 kuadrat dibagi, S2 kuadrat dibagi S3. 0,97 dibagi 2,14, hasilnya 0,45. Karena masing-masing nilainya bersifat kurang dari nilai tabel, maka H0 diterima, artinya rata-rata hasil per hektar untuk pemberian ketiga jenis pupuk tersebut sama. Ya. Sama ini, sama untuk ketiga jenis pupuk. Kemudian untuk keempat varietas padi atau jenis padi, hasil rata-rata per hektar juga sama. Nanti kalau Anda dihadapkan pada soal kemudian nilainya lebih dari, maka F hitung lebih dari F tabel, maka yang dijadikan kesimpulan adalah H1 karena H0-nya ditolak. Oke, saya rasa cukup untuk ANOVA 2 arah ini. Saya masukkan ke salah satu soal UAS ya. Jadi di sini tidak saya beri latihan, cukup Anda pelajari dengan teliti materi dari ANOVA 2 arah. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi kisi-kisi dari ujian UAS kemarin sudah saya beri salah satu soal dari ANOVA 1 arah. Kemudian soal yang kedua atau ketiga mungkin ANOVA 2 arah. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Silahkan ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.